Bayangkan seekor hewan sekuat tank, secepat Ferrari. Inilah bison Amerika, makhluk yang dulunya berkeliaran bebas dalam kawanan yang tak terhitung jumlahnya, dan kini menjadi pusat konservasi dan kuliner. Ikuti saya dalam perjalanan luar biasa, melintasi padang rumput liar peternakan yang cermat, dan pemrosesan mutakhir, untuk mengungkap kisah lengkap tentang bison. Ikon yang terlahir kembali, besar megah, bison Amerika sering disangka kerbau, adalah salah satu hewan paling ikonik di Amerika Utara, dengan berat mencapai 1 ton, dan tinggi hampir 2 meter, ia adalah mamalia darat terbesar di benua. Bison telah menjelajahi padang rumput Amerika Utara selama ribuan tahun, dan meskipun badan mereka besar, mereka ternyata atletis, mampu berlari pada kecepatan 55 hingga 60 km per jam, mereka dapat berlari lebih cepat dari kebanyakan manusia dalam hitungan detik, dengan punuk yang lebat, tanduk yang melengkung, dan rangka yang kuat. Bison Amerika diciptakan untuk daya tahan, dan bertahan hidup di dataran terbuka yang keras. Bison hidup dalam kawanan yang terstruktur, dengan hierarki yang jelas, tetapi jangan biarkan penampilan mereka yang tenang menipu Anda. Bison adalah hewan liar, dan ketika merasa terancam, mereka dapat menjadi sangat agresif. Selama musim kawin bison bersaing dengan cara menyerang, dan membunyikan suara bertempur, untuk mendominasi dan mendapatkan kesempatan kawin. Itu adalah ujian kekuatan, dan hanya yang terkuat yang mewariskan gen mereka. Namun peran bison lebih dari sekedar kekuatan kasar dengan merumput, dan berkubang dalam debu. Mereka membantu menganginkan tanah, menyebarkan benih, dan menjaga keanekaragaman hayati padang rumput. Perilaku alami mereka meniru pembakaran terkendali, membantu memulihkan padang rumput, dan mencegah pertumbuhan berlebih, sehingga memberi manfaat bagi ratusan spesies lainnya. Saat ini ribuan bison hidup di peternakan swasta di seluruh Amerika Utara. Tempat mereka dibesarkan bukan hanya untuk konservasi, tetapi juga untuk diambil dagingnya, alternatif daging sapi tradisional, yang rendah lemak dan kaya protein. Setiap kawanan dikelola dengan hati-hati, dan dipasangkan untuk pembiakan, memastikan keragaman genetik, dan kesehatan spesies dalam jangka panjang. Tidak seperti bison liar yang mencari makan sendiri, bison yang dibesarkan di peternakan, mendapat manfaat dari pemantauan kesehatan secara teratur oleh dokter hewan, dan pengasuh memberikan vaksinasi rutin, memeriksa parasit, dan memastikan setiap hewan memiliki akses ke air bersih, dan makanan seimbang. Bison biasanya digembalakan di padang rumput alami, tempat mereka memakan rumput herbal dan tumbuhan liar, menjaga pola makan mereka sedekat mungkin. Dengan pola makan liar mereka, para petani dengan hati-hati, memberi makan bison dengan campuran padang rumput alami, jerami, biji-bijian, dan suplemen vitamin, untuk memastikan kesehatannya, terutama selama bulan-bulan dingin, ketika penggembalaan terbatas. Dahulu kala lebih dari 30 juta bison berkeliaran di dataran Amerika, tetapi pada akhir tahun 1800-an, perburuan yang tak terkendali, menyebabkan mereka berada di ambang kepunahan. Menurut beberapa perkiraan, kurang dari 1000 yang tersisa di alam liar, karena sebagian besar untuk diambil kulitnya, dan kadang-kadang hanya untuk olahraga. Untungnya para konservasionis, dan masyarakat adat memimpin upaya untuk menyelamatkan spesies tersebut. Saat ini bison liar sebagian besar hidup di kawasan lindung, seperti Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat, dan sebagian wilayah Saskatchewan, Kanada. Mereka berkeliaran dalam kawanan, merumput di padang rumput, dan membentuk seluruh ekosistem. Saat mereka bergerak di tempat-tempat seperti Yellowstone, helikopter digunakan untuk melacak kawanan, dan setiap bison ditandai dengan monitor kesehatan. Tim satwa liar bahkan memberikan vitamin dan dukungan nutrisi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam kondisi ekstrim. Industri daging bison memproses lebih dari 200.000 bison setiap tahunnya. Di Amerika Utara saja, di pabrik pengolahan, pertama-tama daging diperiksa kualitasnya dengan cermat,
termasuk memeriksa tekstur, warna, dan kesegarannya secara keseluruhan. Setelah daging lolos kendali mutu, daging akan masuk ke tahap pemotongan. Daging bison dipotong menjadi berbagai potongan. Tahukah Anda, seekor bison dapat menghasilkan lebih dari 270 kg, 600 pon daging tanpa tulang, cukup untuk menyajikan ribuan makanan berprotein tinggi. Ditambah lagi daging bison memiliki protein hingga 25% lebih banyak, dan lebih sedikit lemak dan kalori daripada daging sapi, serta kaya akan zat besi zinc, dan vitamin B12. Saat ini permintaan daging bison meningkat di Amerika Utara, karena konsumen mencari alternatif daging sapi yang lebih sehat, dan ramah lingkungan. Daging kemasan didistribusikan ke toko kelontong, dan restoran di seluruh wilayah. Dari padang rumput kuno hingga piring makan Anda, perjalanan bison Amerika adalah kisah hebat tentang bertahan hidup, keberlanjutan, dan rasa hormat terhadap alam. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ribuan babi hutan dibesarkan di peternakan di China? Hewan-hewan ini yang dulu dikenal karena sifatnya yang liar dan sulit dijinakkan, kini telah menjadi sumber daging yang stabil. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, industri peternakan babi hutan telah membuat kemajuan signifikan, dengan peternakan yang mengadopsi sistem pembiakan siklus tertutup, yang telah meningkatkan produksi daging babi hutan, hingga ratusan ribu ton per tahun. Hari ini mari kita menjelajahi peternakan babi hutan, yang membesarkan ratusan hewan ini di sini. Di China, ribuan babi hutan dibiakkan dan dibesarkan di daerah pegunungan tinggi, melalui model peternakan modern, memanfaatkan medan alam dan kondisi lingkungan. Peternakan ini biasanya dibangun di daerah terpencil dengan vegetasi yang kaya, menciptakan kondisi ideal untuk membesarkan babi hutan, di lingkungan yang dekat dengan alam. Di peternakan, anak babi hutan biasanya didistribusikan ke peternakan lain, dan rumah tangga, ketika mereka mencapai usia 3 bulan, dan beratnya sekitar 10 hingga 15 kg. Metode peternakan ini semakin meningkatkan nilai pasar mereka, dengan harga jual yang bervariasi, dari sekitar $11,99 hingga $14,50 per pon. Di sini, petani mulai memberi makan anak babi dengan dedak dan jagung, pada usia sekitar 15 hingga 20 hari, yang dibagi menjadi 5 kali makan kecil sehari untuk mendukung pencernaan. Memelihara babi hutan di lingkungan alami yang bebas berkeliaran, tidak hanya membantu kawanan ternak tumbuh sehat dengan lebih sedikit penyakit, tetapi juga menghasilkan daging yang padat, dan beraroma, yang memenuhi permintaan akan makanan yang bersih dan bergizi. Petani juga memberi makan babi hutan dengan ubi jalar, sumber energi yang bertepung dan mudah dicerna, yang membantu mereka tumbuh dengan cepat, dan tetap sehat tanpa perlu pakan industri. Saat babi hutan memasuki usia dewasa, makanan mereka ditambah dengan berbagai buah-buahan, untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral. Buah-buahan ini juga mendukung kesehatan pencernaan, dan menghasilkan daging yang lebih padat dan ramping. Meskipun peternakan babi hutan liar menawarkan banyak manfaat, hal ini juga disertai dengan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan ternak, terutama dalam mengendalikan jangkauan gerakan, dan mencegah kerugian. Selain risikonya babi hutan yang terpapar patogen alami, petani juga perlu berinvestasi pada sistem pagar, kolam air, dan tempat berteduh di malam hari, untuk menjaga kesehatan kawanan ternak. Pada usia sekitar 7 hingga 8 bulan, babi hutan mulai menunjukkan perilaku yang lebih agresif, terutama selama musim kawin, atau ketika mereka merasa terancam. Hal ini membuat pemanenan pengangkutan, atau bahkan mendekati kawanan menjadi lebih menantang, sehingga petani perlu memiliki pengalaman teknik yang tepat, dan tingkat kehati-hatian yang tinggi.
Babi hutan liar yang digembalakan biasanya mencapai berat 40 hingga 80 kg, dengan masa pemeliharaan 10-12 bulan, sebelum siap dipanen. Akibatnya, output tahunan tetap relatif rendah, berkisar beberapa ratus hingga beberapa ribu hewan, tergantung pada skala peternakan. Metode pertanian ini membutuhkan kepadatan tebar yang rendah, dan lahan yang luas, sementara transportasi menimbulkan tantangan tambahan, karena ke daerah pegunungan yang terjal, jalan yang sempit, dan jauh dari area pemukiman. Jika dibandingkan dengan daging babi peternakan konvensional, daging babi hutan seringkali menjadi favorit para koki, dan pengunjung restoran, untuk menciptakan